Saudara dan saudari yang terkasih, beberapa tahun yang lalu ketika ujian nasional di sekolah masih diberlakukan, ada beberapa kejadian di mana ditemukan oleh media massa bahwa pimpinan sekolah atau guru atau kepala sekolah itu memberitahukan jawaban soal-soal ujian nasional kepada para peserta didik yang ada di tempat mereka. Pertanyaannya adalah pada saat itu, bagaimana kita mau menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan kalau pimpinan anak-anak di sekolah, pimpinan para peserta didik, guru dan kepala sekolah, merekalah yang memberikan jawaban pada saat ujian. Tentu dengan mudah anak-anak di sana akan berkata, kan yang memberikan Bapak Ibu kepala sekolah, kan yang memberikan Bapak Ibu guru. Jadi mengapa saya harus disalahkan? Hal yang sama berlaku bagi orang tua di rumah atau orang dewasa dimanapun juga yang menjadi contoh atau disebut dengan role model bagi anak-anak yang belum beranjak usia dewasa. Kita semua yang hadir di sini ataupun yang mengikuti misa secara online juga menjadi role model bagi siapapun juga, terutama anak-anak yang ada di rumah atau yang kita kenal. Menjadi apa anak kita kelak tergantung dari proses bagaimana kita mendidik dan membesarkannya mulai saat kecil sampai dewasa nanti. Saudara dan saudara yang terkasih, sudah banyak ada kejadian di negara kita, di Indonesia, bukan hanya dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam lingkup kerja keseharian, dalam hidup kita sehari-hari. Kadangkala dunia ini malah terbalik. Ketika ada orang yang coba berbuat benar dan mengingatkan orang lain yang berbuat salah, justru akan ditimpali, ada apa dengan kamu? Apakah engkau sirik dengan aku? Kan semua orang membutuhkan uang. Mengapa kamu juga tidak melakukan hal yang sama? Menentukan pilihan yang tepat dan benar dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang agama, bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau kita harus melakukan hal-hal yang sejalan dengan ajaran keyakinan iman kita, bertolak belakang, berbanding terbalik dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian. Tetapi disitulah letak keutamaan kita sebagai seorang Katolik. Tanggung jawab kita sebagai orang Katolik bukan pada saat kita hari Minggu mengaku iman kepercayaan kita dengan mengucapkan aku percaya, syahadat singkat. Tetapi tanggung jawab kita sebagai orang Katolik terletak pada implementasi pengakuan iman itu dalam kehidupan keseharian. Tindak tanduk kita yang membuat kita menjadi seorang Katolik yang sejati. Jalan menuju Yerusalem tidaklah mudah seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Banyak halangan yang dialami oleh banyak orang ketika mereka mau mengikuti Yesus. Misalnya tadi ada yang mau mengatakan demikian, Yesus, izinkan saya menguburkan Bapa saya terlebih dahulu, baru saya akan mengikuti Engkau. Tetapi Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Lalu apa yang dimaksud dengan kata-kata Yesus ini? Artinya adalah orang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mengubur dirinya sendiri. Jadi dengan kata-kata itu Yesus mau mengatakan, jangan berpikir begitu ketika engkau mau mengikuti aku. Kalau engkau menunggu, bisa-bisa kehilangan kesempatan dan malah ikut mati serta tidak bisa berbuat baik sebagai cara mengikuti aku. Sehingga sekarang lakukanlah perbuatan baik itu sebagai bagian awal dari cara hidup mengikuti aku. Saudara dan saudari yang terkasih, kata Yesus dalam Injil hari ini
kewajiban manusiawi tidak dilepaskan, melainkan dijadikan bagian dalam mengikuti Dia mewartakan kerajaan Allah. Itulah tanggung jawab kita sebagai seorang Katolik. Seperti dalam bacaan pertama, hari-hari ini kita mendengarkan tentang kisah pergulatan pengalaman iman Ayub. Kalau dibaca dalam konteks keseluruhan juga, Ayub mengalami keraguan-raguan. Ayub mengalami pengalaman di mana ia tidak bisa menerima. Tetapi yang menjadi titik balik dalam hidupnya adalah ketika ia berupaya untuk mengolah pengalaman tersebut dan menempatkannya dalam kacamata iman sesuai dengan kehendak Allah, sehingga pada akhirnya ia tidak menjadi ragu dan mengatakan ya pada kehendak Allah. Mari kita hening sejenak.